Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 165 baris ke-10 dari bawah, yaitu kemarin kita sudah membaca potongan ayat dari ayat 258. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu qala Ibrahimu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Pada argumen ataupun bukti yang selanjutnya yang Nabi Allah Ibrahim akan tunjukkan kepada orang-orang kafir,
saat mereka itu meminta bukti ya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin yang pertama ya Nabi Ibrahim sudah mengatakan kepada Namrud ya, kata Nabi Ibrahim, Tuhan kami bisa menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Ya. Lalu Namrud memerintahkan anak buahnya ya memanggil dua orang ya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup ya. Dengan alasan dia berkata kepada Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, yang satu dibunuh ya jelas mati. Ya, yang enggak dibunuh jadi apa? Tetap hidup. Ya, ternyata itu tidak cukup. Ya, tidak menjadikan Namrud dan para pengikutnya itu mereka mau yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu Nabi Ibrahim akan membuktikan apa lagi? Di sini kita lihat qala Ibrahimu. Ya, Nabi Ibrahim berkata, ya, kepada Namrud, apa kata beliau? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib. Ya, Tuhan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala ya mampu menerbitkan ya asyam apa itu syams? Matahari dari mana? Dari sebelah timur. Ya, tuh. Bahasa kitanya Tuhan gue bisa nerbitin matahari dari sebelah timur. Ya kan? Lalu kata Ibrahim apa? Ya, kata Nabi Ibrahim selanjutnya ya, tuh apa? Fa'ti biha minal maghrib. Ya, coba dah. Ente bisa gak datengin atau terbitin matahari dari sebelah mana? Sebelah barat. Tuh. Ya. Tambah bingung nih Raja Namrud. Ya, jangankan mindahin, deket aja bahasa dia tuh gue bakal angus. Matahari ya, orang kita jarak radius jutaan kilometer aja dari matahari, tiang hari panas baru 37 udah kepanasan gitu. Ya, itu. Apalagi kalau bisa mindahin, emang kayak kita mindahin gelas. Ya, kan nggak mungkin. Tuh. Ya. Makanya kalau ada orang tuh ya bisa apa ya sampai ke bulan ya belum pernah kita dengar ada gak orang sampai ke matahari, belum ada ya. Neil Armstrong ya dia bisa sampai ke bulan, kali ada orang hebat dari Amerika berikutnya bisa sampai turun di mana Apollonya di matahari, nggak bakal ya. Kenapa? Karena kan ya matahari itu menjadi apa? Ya, pusat cahaya atau sinar ya yang akan dimanfaatkan oleh planet-planet lain. Ya, termasuk bulan mendapatkan pantulan sinarnya dari mana? Dari matahari. Ya. Ada orang bilang kalau memang ke bulan itu bakal panas kalau kita mendarat, jangan siang dan mendaratnya katanya. Ya, malam hari. Kalau lu botak sama aja mau siang mau malam ya tetap matahari itu memang apa panas ya, dia nggak akan ikutin perintah kita ya. Allah yang mengatur tuh apa perjalanan matahari dan juga bulan itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Tuh. Matahari itu akan berjalan tetap pada porosnya. Ya. Dia nggak pernah protes kali itu yang namanya matahari bakal terbit di malam hari, pernah dia minta? Nggak bakal. Ya. Bulan kali dia protes, gue bosen terbit di malam hari, gue pengen terbit di siang hari sekali-kali biar orang lihat kali gitu. Enggak. Ya. Makhluk-makhluk planet-planet sekecil apapun pasti itu beredar berdasarkan perintah siapa?
perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamiin ame mainan. Ya, kapan kita mau, kita bisa ubah. Ya, kapan kita mau rubah tuh bisa aja, itu mah aturan dunia. Ya, tapi kalau namanya aturan Allah, nggak akan ada yang bisa merubah-rubah. Meskipun banyak orang yang berusaha merubah aturan-aturan Allah. Ya, tuh. Nah, di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, kata beliau, "Idza kunta tud'a al-uluhiyah." Ya, seandainya kamu memang dipanggil Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Ya, tuh. Wa annaka tuhyi wa tumit kama yaf'alu. Ya, ya, dan kamu bisa menghidupkan, ya, seperti apa yang telah kamu lakukan tadi itu. Ya, cuma Nabi Ibrahim kan namanya nabi, nggak mungkin menjatuhkan atau menjelekkan langsung, ya, padahal dia seorang raja. Ya, nggak mungkin Nabi Ibrahim menjatuhkan langsung tuh nama apa Raja Namrud di hadapan pengikutnya. Ya, Nabi Ibrahim hanya berkata, ya, tuh, coba deh, ente kan ngaku Tuhan, ente bilang udah bisa ngidupin yang mati dan mematikan yang hidup seperti yang kau lakukan tadi. Ya, tuh, ya. Terus apa? Kama yaf'alu rabbal alamin, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah, ya, atau Tuhan semesta alam jalla jalaluh. Fa hadhihi syams tatlu'u kulla yaumin minal masyriqi bi amrillahi. Tuh. Matahari ini, ya, Allah terbitkan setiap hari dari mana? Dari arah timur. Ya, kalau matahari udah terbit dari barat berarti udah apa itu? Kiamat sudah. Ya, tuh. Matahari terbit dari sebelah timur. Kalau dibalik terbit dari barat, oh, udah tuh. Ya, itu udah alamatul kubro. Ya, tanda besar hari kiamat yang menandakan pintu taubat udah ketutup. Ya, tuh. Jadi ingat kalau matahari udah terbit dari mana itu? Dari barat, berarti apa? Pintu taubat udah ditutup. Ya, kenapa? Enggak ada kesempatan kita minta ampun lagi kepada Allah, ya. Dan dalam riwayat itu akan berlangsung selama 40 tahun. Ya, nanti malam 40 tahun malam terus. Ya, siang 40 tahun siang terus. Ya, mau gak kita ngalamin 40 tahun malam terus-terusan? Gak mau. Ya, meskipun pengantin baru juga kagak bakal mau. Ya, 40 tahun. Ya, malam terus-terusan. Ya, tuh. Meskipun ada istilah pepatah orang buat pengantin baru kan dia suka ngomong, ya lailutul, wahai malam, biar panjang dong. Ya, jadi biar lamaan dikit kan tuh istilah sepanjang-panjangnya malam paling berapa jam? Ya, itu. Nah, kalau sampai 40 tahun tuh malam, ya, siang 40 tahun udah ada. Kita udah kebosanan sendiri. Ya, cuma berapa jam ini? Matahari terbit dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 jam lah paling. Ya, tuh 10 jam atau 12 jam paling lama itu. Itu aja kita udah apa tuh? Ya, udah kayaknya gimana tuh? Ya. Nah, di sini Nabi Ibrahim mengatakan, coba dah kalau emang ente mengaku sebagai Tuhan dan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerbitkan matahari dari timur dan bisa menghidupkan makhluk atau, ya, benda apa manusia yang sudah mati, maka sekarang cobalah kamu terbitkan matahari dari barat. Ya, tuh. Diberikan satu tantangan lagi oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, fattali'ha minal maghrib bi qudratika wa sultanika walau marratan wahidah. Ya, berdasarkan apa? Kekuasaan dan kehebatan yang kamu punya, ya, walaupun hanya sekali saja. Ya kan? Kan Allah nerbitin matahari dari timur, ya, menerbenamkan matahari ke barat. Itu kan setiap hari.
Ya, Nabi Ibrahim hanya minta sama Raja Namrud, coba terbitin matahari dari barat sekali aja dah. Ya, walau marratan wahidah. Ya, tuh. Akhirnya apa? Babu hital ladzi kafar. Ya, tuh orang-orang kafir apa? Bungkam seribu bahasa tuh, terutama Raja Namrud. Ya, dia nggak mampu berkata apapun, ya, tuh, ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan apa? Mengatakan disuruh untuk menerbitkan matahari dari sebelah barat. Ya, emangnya Nabi kita, ya, Nabi kita kan ketika tuh, ya, disuruh untuk berhenti berjuang, ya, meninggalkan ajaran yang benar yang disuruh oleh Allah disampaikan kepada umatnya, ya, sampaikan Nabi Muhammad bersumpah, ya, kata Nabi Muhammad, dia katakan tuh untuk menentang ajakan ataupun rayuan orang-orang kafir. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, lawadu asyamsa fi yamin wal qamara fi yasar. Ya, seandainya engkau letakkan matahari di sebelah kanan tanganku dan rembulan di sebelah kiriku, ma taraktu hadzal amr. Aku tidak akan pernah mau meninggalkan apa yang engkau perintahkan ini. Ya, dengan kekuasaan Allah sih, kalau Nabi Muhammad mau bisa aja Allah izinin. Ya, orang kafir dibilang begitu Muhammad, gila Nabi Muhammad. Seandainya matahari kita taruh di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya, dia nggak bakal lepasin, ninggalin nih ajaran. Ya kan? Berarti kan hebat banget tuh konsekuensinya, ya, keistiqomahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah itu sangat luar biasa. Ya, nah ini Nabi Ibrahim nggak disuruh pegang gitu, coba pindahin aja dah. Ya, yang biasanya itu matahari Allah terbitin dari timur, sekarang lu balik. Hari ini aja dah, bahasa kita aja tuh. Coba lu terbitin tuh matahari dari mana? Dari barat. Babu hital ladzi kafar. Tuh Raja Namrud bengong, diam bungkam seribu bahasa. Ya, tuh. Ai akhrasa zalikal fajir bil hujjah al qati'ah. Ya, itu penjahat itu akhirnya diam. Wa asbaha, ya, mautan dahsyat la yastati al jawab, sampai-sampai dia itu apa? Tidak memberikan sedikit pun jawaban dari apa yang diberikan oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ngomong kagak, komentar kagak, dia aja. Orang kalau udah kalah begitu kan. Ya, mau komentar apaan? Argumen kagak. Ya, bukti apa lagi? Ya, mau apaan? Alasan apa coba? Udah apa namanya istilahnya itu bungkam dengan seribu bahasa, nggak bisa komentar apa-apa. Ya, makanya dilanjutkan oleh Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala la yahdi, tidak akan memberikan hidayah al qaumaz zalimin, kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jadi yang namanya hidayah Allah itu, Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, itu enggak sembarangan Allah apain? Berikan. Ya. Karena kan yang Allah katakan dalam Al-Qur'an itu yahdillahu man yasha. Ya, Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa? Man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, bukan yang diingini oleh makhluk. Ya, jangankan kita, Pak. Ya, Rasulullah saja, ya, ketika akan, ya, memberikan jalan terbaik, ya, untuk pamannya, ya, yang bernamanya siapa? Nama pamannya Abu Talib apa Abdul Muthalib? Abu Abu Talib. Ya, langsung Allah menegur kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah, ya, man ahbabta, kepada orang yang paling kamu cintai. Tuh.
Ya. Tapi apa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa? Man yasha. Kepada orang-orang yang Allah pengen. Allah kehendaki. Ya, tuh. Jangan lagi lihat ya Nabi Allah Nuh alaihi salam, namanya orang tua punya anak wajar tuh, orang tua sayang sama siapa? Sama anaknya. Ya. Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah, selamatkan anakku. Ya. Tuh, jadikan dia menjadi pengikutku. Ya. Allah bilang apa? Innahu laisa min ahlik. Ya. Tuh Kan'an bukan anak ente lagi. Ya. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih. Ya, karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya, ingat ketika kamu memanggil dari perahu yang kamu tumpangi bersama kaummu, wahai Nuh, engkau berkata, ya bunayyarkam ma'ana. Ya, wahai anakku, mari naik bersama kami, bersama ayah. Apa jawaban Kan'an ketika itu? Beliau menjawab, sa'awi ila jabalin. Gak mau ayah, saya akan naik ke atas puncak gunung. Ya, yang simuni minal ma. Ya, yang mana gunung ini akan melindungi aku dari banjir yang sangat dahsyat ini. Ya, apa yang terjadi? Ternyata apa yang diinginkan oleh Kan'an itu gak bisa. Ternyata apa? Banjir lebih tinggi dari gunung yang didaki oleh Kan'an. Akhirnya apa? Fa'aghraqa. Ya. Akhirnya itu apa? Kan'an ikut tenggelam dalam banjir bah yang sangat luar biasa saat itu. Itu anak. Ya. Ada lagi Nabi Allah Ibrahim. Ya, punya bapak namanya siapa? Azar. Kerjaannya apa? Tukang bikin patung. Ya, Nabi Ibrahim sayang sama bapaknya. Ya, tuh dinasehatin, dikasih tahu, ya. Ya, kata Nabi Ibrahim, ayah kenapa ayah membuat suatu patung yang nggak bisa ngapa-ngapain? Tuh dikasih tahu. Ya, tapi karena hidayahnya memang belum ada, apa yang terjadi? Tetap itu urusan Allah. Ya, makanya jangan heran ketika kita itu ya berdakwah di hadapan orang itu menemui hambatan, tantangan, cobaan dari sono sini itu suatu hal yang biasa. Entah itu dari keluarga kita sendiri, entah itu dari tetangga kita, ataupun dari orang lain, ataupun dari orang yang paling jauh, pasti itu akan menemui apa? Tantangan ataupun cobaan ketika kita berdakwah. Ya. Nah, Nabi Allah Ibrahim ini ya, dia berdakwah banyak cobaan-cobaan yang dihadapi. Terutama ini ada raja yang sangat gagah perkasa. Namanya Raja Namrud. Ya, dia nantang. Ya, dia bilang dia bisa ini seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Dia bisa ini seperti yang dilakukan oleh Allah, tapi nyatanya omong kosong. Ya, biasanya kan di mana-mana itu orang kalau yang banyak omong biasanya apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tong kosong kita ketok pakai besi bunyi nyaring dong. Tong 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 tong. Ya. Tapi kalau ada isinya gimana suaranya itu? Bleb 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 bleb. Ya kan? Itu. Coba tuh tongnya kosong. Konong konong berisik banget itu. Ya. Tuh. Makanya kan dibilang apa? Ada peribahasa lain, air beriak tanda tak dalam. Ya, itu peribahasa semua ya. Satu Kipli dulu ngajarin saya tuh, yang peribahasa itu. Ya, sekolah. Ya, tuh. Orang kalau banyak ngomong, udah tuh agak ada isinya dah. Omdok, ya, omong doang, omong doang. Ya, tuh. Baik. Aila yulhihim al-hujjah wal bayan fi maqamin nasr wal burhan bi khilafi awliyaihi al muttaqin. Ya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan ilham kepada orang-orang ya tuh yang menentang
atas apa? Bukti-bukti ataupun argumen-argumen atau dalil-dalil yang sudah diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nggak akan, ya. Gimana mau dapat hidayah? Melalui perantara nabinya aja dia nggak mau ngapain? Beriman, nggak mau meyakini, ya tuh. Bi khilafi auliyaihi al-muttaqin, berbeda dengan siapa? Al-auliya, para kekasih Allah yang mereka itu sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekali lagi saya katakan yang namanya hidayah itu suatu hal yang sangat-sangat mahal. Ya, yang tidak bisa dihitung dengan apa? Dunia beserta isinya. Jadi dunia ini beserta isinya ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa? Dengan hidayah yang Allah miliki itu. Ya. Nah, selesailah ayat 258. Ya. Sekarang kita lanjut, ada ayat yang ke-259. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi au kallazi marra ala qaryatin. Ya. Allah katakan au kallazi marra ala qaryatin, tidaklah kamu memperhatikan ya terhadap orang yang melewati suatu kampung, ya, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang mana kampung yang dilewati itu temboknya sudah roboh, ya, sampai menutupi apa? Atap rumahnya. Ya, ini perumpamaan aja nih. Ya, tuh orang lewat di sebuah rumah, padahal tuh temboknya sudah rubuh sampai menutupi apa? Atap. Berarti kan temboknya luar biasa tuh. Ya, nah di sini dikatakan, ya, wa hadhihi hiya al-qisah as-saniyah. Ya, ini adalah merupakan kisah yang kedua. Wahia masalun liman aradallahu hidayatahu. Ya, menjadi suatu perumpamaan bagi orang yang Allah akan berikan apa? Hidayah. Ya, jadi sebagai suatu perumpamaan aja nih. Ya, ketika Allah akan memberikan suatu hidayah, ini perumpamaannya seperti ini nih. Ya artinya Pak, ini orang ngelewatin ngapain suatu tempat, padahal tuh kan ada tembok yang roboh. Kalau dilewatkan dia bakal bahaya. Ya, nah nih dijelaskan di sini lagi. Ya, wal makna, ya, maksudnya adalah alam yantahi ila ilmika kalladzi mislalladzi marra ala qaryah. Ya, apakah ya tuh belum cukup ila ilmika terhadap suatu ilmu yang kamu miliki seperti itu, mislalladzi marra ala qaryatin, ya, seperti perumpamaan seseorang yang melewati suatu kampung, ya, wa qad saqatat jidaratuha, yang mana temboknya itu sudah apa? Sudah runtuh. Ya, temboknya itu sudah runtuh. Ala suku piha, ya, sampai-sampai itu tembok yang runtuh itu bisa menutupi apa? Atap rumahnya. Saking tingginya itu tembok, banyaknya reruntuhan dari tembok itu sampai apa? Menutupi atapnya. Ya, tuh. Wahia qaryatun Baitul Maqdis. Ya. Nah, yang dimaksud Korea di sini adalah apa? Baitul Maqdis. Ya, jadi Korea yang dimaksud sini adalah Baitul Maqdis, yang ada di mana nih? Baitul Maqdis ada di mana? Palestina, ya, yang sekarang menjadi rebutan orang Zionis Israel. Ya, itu rebutan mereka itu Baitul Maqdis. Artinya bait itu apa sih? Bait artinya rumah. Al-Maqdis yang suci. Ya, Baitul Maqdis artinya rumah yang suci. Ya, artinya Baitul Muqaddas. Ya, tapi dirubah menjadi Baitul Maqdis. Ya, rumah yang suci. Ya, tuh. Lamma khuyyira biha, ya, yahtasar. Ya,
lamma kharabaha biikhtasar. Ya, saat itu Baitul Maqdis apa? Runtuh ataupun hancur. Ya, tuh, ini perumpamaannya. Qala, ya, orang itu berkata, ya, apa kata orang tersebut? Dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya, bahwasanya Allah itu Tuhan aku, ya, bisa menghidupkan kembali, ya, kampung tadi itu yang sudah hancur lebur, diapain lagi? Dihidupkan kembali, ya, dikembalikan seperti asal mulanya. Tuh, ya, kata orang nih, ya. Ai qala zalikar rajul, ya, orang itu berkata, yaitu orang yang soleh, wasmuhu, yang namanya siapa? Uzair. Ya, jadi ini Uzair akan menunjukkan satu bukti kalau Allah itu apa? Mampu untuk mengembalikan kota ataupun daerah ataupun negeri yang sudah hancur lebur. Ya, ini kekuasaan siapa? Allah. Sangatlah mudah. Ya, tuh. Ala ra'yi al-ashhur, ya, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Kaifa yuhyillahu hadhil baldah ba'da mautiha wa dimaruha. Bagaimana mungkin, ya, Allah itu bisa menghidupkan negeri ba'da mautiha, setelah negeri atau kampung ini apa? Mati. Ya, arti mati itu ya udahlah, enggak keurus, ya. Udah enggak ada gunanya nih kampung, udah berantakan, ya. Negeri ini udah enggak ada apa-apanya tuh. Ya, enggak ada yang bisa diambil manfaatnya. Ya, wadimaruha, dan negeri ini sudah hancur. Qala, ya. Orang itu berkata, zalika isti'zaman liqudratillahi ta'ala. Ya, ini adalah tujuannya untuk apa? Isti'zaman, ya, untuk membesarkan kekuasaan Allah, wa ta'ajjuban min halitil kal Madinah, ya, untuk apa? Ta'ajjub, ya, dan juga menunjukkan keajaiban terhadap suatu kota atau kampung, wa ma hiya alaihi min iktirabi, ya, waddimar, ya, dengan apa yang sudah terjadi di kota atau kampung tersebut, yaitu sudah hancur lebur, ya. Wa kana raqiban ala himarihi, ya, hinama marra alaiha. Itu orang tadi itu yang melewati suatu kampung atau negeri yang sudah hancur itu mengendarai seekor apa? Himar. Apa himar? Keledai. Ya, tahu kan keledai? Ya, keledai kayak gimana? Tahu keledai bunyi gimana? Keledai bunyinya? Hah? Ya, keledai itu suara yang paling jelek. Ya, kata Allah kan inna ankaral aswat la sautul hamir. Ya, sejelek-jeleknya suara adalah suara apa? Keledai. Bagaimana bunyinya? Hah? Ya, paling jelek suara keledai itu berisik gitu. Ya, mendingan kuda. Ya. Tuh. Ini Allah yang bilang ankaral aswat. Ya, sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Tuh. Nih, orangnya ini apa? Ya, naik ke keledai. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'asah. Ya, ternyata tuh kampung tersebut telah mati selama berapa tahun? 100 tahun. Tuh. Ya. Tuh. 100 mi'ata amin. Ya, Allah sudah matikan selama 100 tahun. Summa ba'asah. Ya, tapi dengan kekuasaan Allah, setelah 100 tahun Allah matikan tuh kampung beserta orang-orangnya, bisa Allah apain lagi? Ba'asah,
Allah kembalikan lagi, Allah hidupkan lagi. Ai amatallahu zalikas sa'il. Ya, Allah telah matikan seorang yang bertanya tadi, wastamarra mayyitan mi'ata sanah. Ya, dimatikan oleh Allah selama berapa? 100 tahun tuh orang yang bertanya tadi. Yang bertanya mana itu? Yang mengatakan kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Ya kan? Emang bisa Allah menghidupkan ya negeri yang udah hancur ya? Makanya diuji. Allah bilang, "Nih, lu gue matiin 100 tahun." Ya, tuh. Summa ahya Allahu, kemudian Allah hidupkan kembali liyuriyahu kamalal qudratihi, ya, agar mereka bisa melihat kesempurnaan kekuasaan yang Allah miliki. Tuh, liyuriyahu kamali qudratihi, biar dia bisa ngelihat tuh, mata lu bisa ngelihat Allah itu maha apa? Maha kuasa. Tuh, ya. Akhirnya ini orang bertanya, ya, ditanya lagi, qala kam labista. Ya. Berapa lama kamu hidup? Ya. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Ya, aku hidup mah cuma sebentar, cuma sehari atau setengah hari. Padahal 100 tahun. Ya. Berapa lama lu mampus? Ya, sebentar cuma sehari atau setengah hari. Padahal udah berapa tahun? 100 100 tahun ya. Ai qala lahu rabbihi qala lahu rabbuhu biwasitatil malaikah. Ya. Tuh, orang itu bertanya melalui perantara malaikat, kam makasta fi hadhil hal. Berapa lama kamu hidup dalam keadaan seperti ini? Ya. Dia menjawab qala yauman. Ya, cuma sehari. Ya, summa nazara haulahu. Ya, kemudian dia melihat di sekitar dia. Fara'a syamsu baqiyatun lam yaqib. Dia masih melihat matahari masih apa? Terbit seperti biasa. Coba. Padahal udah dimatiin selama berapa tahun? 100 tahun. Faqala, ya, au ba'da yaumin, ai aqallu min yaumin, yaitu lebih atau kurang dari berapa? Kurang dari 1 hari atau hanya setengah hari. Kata ini orang apa? Orang kafir yang enggak ngerti, yang enggak tahu tentang kekuasaan Allah. Ya, padahal dia udah diapain? Dimatiin selama berapa? 100 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang apa? Yang sangat-sangat lama. Ya, tuh. Fa khataba rabbahu biqaulihi, maka Allah melanjutkan ya ucapannya itu dengan firman-Nya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.